Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya kepada kita semua. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita membuka hati kita untuk mendengar sapaan Tuhan, melalui kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah keluarga mendengar suara Tuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati kasih dan berkat Tuhan melalui kedamaian yang Tuhan nyatakan kepada kita. Mari kita mendengar bersama-sama pujian Damai Bersama Tuhan. Aku termenung di bawah mentari, di antara meganya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku, sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tembus semua perjalanan, agar selalu ada dekat-Mu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tembus semua perjalanan. Hanya padamu Tuhan tempat
semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Bacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 22. Mari saudara kita perhatikan ayat pertama sampai ayat 14 yang demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, lalu berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Amin. Panji Surya adalah tokoh muda yang hebat. Dia penyandang disabilitas, anak artis Dewi Jul dan Raisa Hitapi. Dia adalah anak muda yang mampu untuk memotivasi anak-anak dan orang tua yang memiliki anak disabilitas secara khusus tunarungu. Mereka dimotivasi untuk senantiasa memiliki kepercayaan diri dan juga berprestasi dengan sangat luar biasa dan tidak kalah dengan yang lain. Dia selalu memotivasi untuk mereka mau untuk belajar segala hal, termasuk bagaimana mendengar dengan baik. Kesulitan-kesulitan dalam suara dihadapi dengan tabah, diupayakan sedemikian rupa sehingga meskipun dia tidak mendengar suara, tetapi melalui tulisan, melalui bibir yang bicara, melalui bahasa isyarat, pada akhirnya dia bisa mengerti apa yang orang katakan kepada dia sehingga bisa berkomunikasi. Nah, hal itu yang kemudian diingatkan dan kemudian dimotivasikan kepada anak-anak sebayanya untuk juga belajar
berprestasi, belajar apa saja, termasuk belajar mendengar apa yang dikatakan sekelilingnya, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, mendengar ternyata tidak mudah. Karena mendengar tidak hanya bicara tentang telinga, tetapi bicara tentang hati dan juga bicara tentang mata dan pikiran kita. Nah, hari ini tema khotbah kita adalah keluarga yang mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini beranjak dari bacaan kita dari kitab Matius pasal 22 yang kemudian diawali dengan sebuah kisah perumpamaan tentang keluarga yang mengadakan perjamuan perkawinan. Nah, seperti layaknya pesta perkawinan dalam tradisi Yahudi memakan waktu yang lama, sekitar 7 hari. Segala sesuatu sudah disiapkan karena ini perayaan besar dan penuh dengan sukacita. Undangan sudah disebarkan dan semua orang diharapkan bisa datang karena sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, ketika tiba hari H, tidak ada satupun undangan yang datang dalam pesta perjamuan itu. Dan ketika tidak ada satupun orang yang datang sebagaimana yang diharapkan, lalu Tuhan ini mengatakan, coba sekarang kamu pergi, mengingatkan kepada mereka bahwa segala persiapan sudah diadakan. Lalu hamba-hamba itu pergi untuk menjumpai orang-orang yang sudah diundang, sahabat-sahabat, teman-teman dekat dari Tuhan ini, dan orang-orang terhormat yang dipandang oleh Tuhan ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau untuk mendengarkan undangan itu. Tuhan ini sudah sabar dengan mengutus hamba-hambanya segera datang, ingatkan kembali. Ada kesabaran yang dilakukan oleh Tuhan ini supaya orang itu datang kepadanya. Tetapi tidak ada seorang pun yang datang. Pertanyaannya adalah mengapa? Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak mengindahkannya. Apa yang terjadi dengan mereka? Maka firman Tuhan katakan kepada kita bahwa mereka ternyata sibuk pergi ke ladang. Mereka sibuk mengurusi urusan mereka. Mereka sibuk mengurusi bisnis mereka. Bahkan ada yang kemudian tersinggung dengan kedatangan hamba-hamba itu, lalu menangkap, menganiaya, dan membunuh dia. Itulah yang terjadi. Maka betapa sangat marahnya Tuhan ini. Sekaligus dia merasa kecewa. Saudara, kita bisa bayangkan juga kalau kita mempunyai hajat, lalu undangan sudah diberikan, makanan sudah disiapkan dan mereka tidak datang. Apa yang terjadi? Kecewa, mangkel, marah. Itu yang kemudian dirasakan oleh Tuhan ini. Lalu kemudian dia menyuruh hamba-hambanya untuk menangkap orang-orang itu dan kemudian menghukumnya. Namun, pesta harus tetap berjalan. Meskipun orang-orang ini tidak mau datang kepadanya. Lalu apa yang mesti dilakukan? Lalu Tuhan ini kemudian menyuruh, sekarang pergilah ke jalan-jalan. Jumpailah orang-orang yang ada di sekitar jalan itu. Undanglah mereka. Sudah nggak usah peduli siapakah mereka. Apakah mereka orang baik atau mereka orang-orang jahat. Undang saja mereka datang kepada kita dalam pesta ini. Kalau dalam kitab Injil Lukas lebih jelas lagi. Yaitu mereka yang diundang adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Maka mereka diundang untuk datang di tempat itu. Dan ketika mereka datang, Tuhan ini datang untuk menjumpai mereka. Dan dia melihat ada satu orang yang tidak berpakaian layaknya sebuah pesta. Lalu dia bertanya, kenapa kamu gak memakai baju pesta? Orang ini diam. Maka Tuhan ini menyuruh hamba-hambanya untuk menangkap orang itu karena dia tidak bertanggung jawab, dia tidak siap dengan undangan yang Tuhan berikan, dia tidak mampu melihat apa yang dimaksudkan dengan undangan itu. Sehingga dia pergi dengan seenaknya saja, sesuka hatinya ke pesta itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya perikop ini bicara tentang bagaimana kritik Yesus terhadap orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan juga ahli Taurat.
bahwa mereka diundang Tuhan untuk juga masuk di dalam perjamuan yang Tuhan sediakan. Tetapi sayang mereka tidak mau mendengar apa yang diundangkan oleh Tuhan kepada mereka. Maka tidak salah kemudian Allah tidak hanya mengundang mereka, tetapi juga Allah mengundang orang lain. Bahkan orang-orang yang dianggap rendah menurut tradisi Yahudi, tetapi Allah juga berkenan memberikan itu kepada mereka. Sehingga setiap orang boleh datang di dalam perkawinan itu ketika mereka mau mendengar apa yang diundangkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama menghayati kehidupan keluarga. Allah mengadakan perayaan. Allah mengadakan perjamuan sukacita bagi keluarga-keluarga. Bagi kita semua. Allah mengundang kita merasakan sukacita di dalam berkat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sehingga persoalannya adalah apakah kita mau mendengar suara Tuhan yang mengundang kita untuk merasakan sukacita dalam jamuan yang Tuhan selenggarakan di dalam kehidupan kita. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang kemudian seperti yang dilakukan oleh mereka yang diundang dalam perumpamaan ini. Yaitu ketika banyak keluarga-keluarga Kristen yang abai terhadap suara Tuhan, yang abai terhadap panggilan Tuhan untuk merasakan berkat di dalam kehidupan perjamuan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan ladang kita, dengan perusahaan kita, dengan pekerjaan-pekerjaan, atau kita sibuk dengan segala aktivitas kita. Sehingga ketika Tuhan mengundang kita, kita abai dan kemudian kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita tidak mau mendengar suara Tuhan? Maka kita tidak akan bisa merasakan sukacita dalam perjamuan, sukacita dalam kerajaan Allah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Maka penting bagi kita sebagai pribadi, sebagai keluarga untuk mau mendengar perkataan Tuhan. Tilingno suara Tuhan, dengarkan baik-baik suara Tuhan yang sedang berbicara dan mengundang kita. Saudara-saudara yang terkasih, melalui pandemi COVID-19, sebetulnya Allah bicara kepada kita. Allah tidak hanya bicara melalui Alkitab. Allah tidak hanya bicara melalui khotbah-khotbah. Tetapi alam semesta ini Tuhan pakai untuk menyuarakan suara Tuhan untuk kita semua. Termasuk pandemi COVID-19. Apakah kita mengerti? Apakah kita nilengke? Mendengar? Dan memperhatikan dengan sungguh apa kata Tuhan untuk kehidupan kita maupun keluarga kita, di mana kita digoncangkan sedemikian rupa, kita dibolak-balik sedemikian rupa dengan kehidupan 7 bulan ini, enggak karuan kehidupan kita. Apakah kita mau mendengar firman Tuhan? Firman Tuhan berbicara melalui alam ini. Tuhan berbicara melalui firman setiap pagi yang kita dengar. Tuhan bicara melalui Alkitab. Tuhan bicara melalui tulisan WA yang ada di Android kita. Tuhan bicara melalui keluarga kita. Tilingno, dengarkan baik-baik. Karena mendengar tidaklah mudah. Banyak orang punya telinga, tetapi tidak mampu mendengar. Karena hatinya tidak mau mendengar apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mendengar, itu berarti kita betul-betul perhatian, kita betul-betul fokus mendengar apa yang Tuhan katakan, mengerti apa yang Tuhan katakan, dan yang lebih daripada itu melanjutkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena kami boleh Tuhan ingatkan untuk selalu mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan yang berbicara melalui alam sekitar, melalui kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami, melalui firman Tuhan, juga melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami untuk mendengar dengan baik, sehingga keluarga kami dibangun, keluarga kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.